Eh, Bertemu kembali di semester pendek 2024, terutama di bagian di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan. Pada pertemuan keempat, akan fokus membahas salah satu analisis yang memang diminta oleh mahasiswa untuk diperdalam, yaitu analisis selubung atau enclosure. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya share screen tentang materi enclosure. Materi enclosure ini dalam beberapa literatur terkait erat dengan bahasan sebuah proses desain. Jadi, berangkatnya atau munculnya analisis enclosure akan berkaitan erat dengan bagaimana menyusun sebuah konsep perancangan. Kita mulai dari definisi dulu. Definisi dari enclosure ada dua literatur yang saya gunakan, yaitu dari Straube John 2017 dan Boswell di 2013. Menurut Straube John, building enclosure didefinisikan sebagai komponen fisik dari sebuah bangunan yang memisahkan antara ruang interior dan ruang eksterior, atau mudahnya dipahami sebagai kulit, skin to building. Jadi tidak hanya sekedar memisahkan, tapi benar-benar sebagai selubung, sebagai baju katakanlah, atau sebagai kulit dari bangunan itu sendiri. Kemudian Boswell lebih menekankan pada sistem. Jadi dia fokus definisinya pada enclosure system, yang merupakan kombinasi atau perakitan dari bermacam bagian, parts, komponen, dan material yang membentuk keseluruhan dari bangunan. Jadi kalau Straube lebih kepada skinnya, lebih kepada kulitnya yang menjadi pemisah antara interior dan eksterior. Tapi kalau Boswell lebih melihat sebuah sistem. Nanti kita akan coba dalami lebih lanjut. Ini menurut Straube, fungsi dari enclosure adalah support function, control function, finish function, and distribution function. Ya, kalau support function lebih kepada ini can be an integral part of building, terkait dengan structure. Ada struktur yang kemudian membentuk sebuah bangunan. Kemudian control function lebih kepada bagaimana ruang di dalam itu dapat nyaman, karena ada pengaruh pemisahan antara ruang dalam dan ruang luar, di mana ruang luar itu ada permasalahan cuaca. Tolong diingat bahwa pemahaman ini atau konteks ini adalah untuk negara-negara 4 musim, sehingga kontrol fungsinya benar-benar memisahkan antara iklim luar dan iklim dalam. Jadi akan sangat berbeda kalau konteksnya kemudian ke lingkungan-lingkungan atau tempat-tempat dengan iklim tropis namanya. Kemudian finish function lebih kepada surface, kemudian tampilan bangunan, visual dari bangunan. Distribution lebih kepada utilitas, nanti ada utilitas terkait dengan air, terkait dengan udara, terkait dengan bermacam-macam. Jadi sebenarnya distribution function dan support function ini satu kesatuan struktur dan utilitas yang menjadi kemudian membentuk bangunan itu sendiri. Oke, ini aplikasinya dari apa yang dipahami oleh Straube. Jadi lebih kepada bagaimana kulit bangunan tersebut berrelasi atau merespon kaitannya dengan hujan. Tidak hanya hujan ini juga tentang cuaca, ada salju dan segala macam. Jadi lebih kepada drain, lebih kepada screen, ini mengatasi masalah cuaca.
Kemudian juga bagaimana pemilihan material, dari material yang batu kali, kemudian brick atau batu bata, sampai kemudian komposit, perpaduan antara batu bata dan mungkin konkrit, beton. Lalu juga ini kaitannya juga dengan ruang luar, weather, yang kemudian pakai bagaimana strukturnya, struktur yang mengkilat, glazing, atau struktur baja, atau gimana, sehingga mempengaruhi tampilan. Ini juga sebagai barrier, perfect barrier. Ada yang pakai solid, kayu solid, atau yang pakai dinding geser sebagai struktur, yang kemudian di dalamnya ada utilitas, ada drain untuk air bersih, untuk air atau untuk gas dan segala macam. Tapi yang dari apa yang disajikan Strobe terkait dengan aplikasi, itu dia memisahkan antara interior, kaitannya dengan mekanisme untuk kenyamanan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Jadi di dalam dia memisahkan interior air barrier approach, kemudian ada exterior air barrier approach. Ada perlakuan yang berbeda, ada modifikasi, ada rekayasa. Dari tadi saya memikirkan kata rekayasa baik di ruang dalam maupun di ruang luar. Itu yang akan membedakan, dan itu menjadi perhatian penting di dalam enclosure, analisis selubung. Ini menurut Strobe. Tapi kemudian bahasan selanjutnya kita akan fokus pada apa yang dinyatakan oleh Boswell. Kenapa saya memilih Boswell? Karena memang Boswell bentuknya sebuah buku dengan ulasan yang cukup detail, sedangkan yang Strobe ini lebih kepada seperti panduan ringkas, jadi tidak terlalu mendetail. Jadi di Boswell dinyatakan bahwa fungsi dari enclosure itu lebih kepada structure, function, watertightness, ini kaitannya dengan iklim, kemudian energi efisiensi, dan accommodating building movement. Ini kaitannya juga dengan structure. Jadi bagaimana kalau di structure function ini lebih kepada keterkokohan, accommodating building movement ini justru mempersilahkan bangunan itu ikut bergoyang sesuai dengan keadaan. Ada gaya karena angin, karena bangunan high rise, ada gaya karena pergerakan tanah dan segala macam. Ini pemikiran dari structure-nya juga. Sedangkan ini lebih kepada support, bagaimana kekokohan dari bangunan. Oke, itu ada 4 hal yang menjadi fungsi utama dari enclosure. Structure function ini pada sufficient strength and appropriate system depth to support on width. Jadi lebih pada mensupport beban dari bangunan itu sendiri, sehingga ini ada gambar yang cukup detail, ada plan, ada denah, ada potongan, bahkan ada kemudian tampaknya. Jadi di denah kita lihat ada support antara dinding dalam, kemudian ada dinding pelapis, atau ada skin berikutnya. Ada yang mengatakan banyak dengan secondary skin, tapi saya tidak menggunakan istilah secondary skin karena pada enclosure seperti yang dijelaskan Boswell itu satu kesatuan. Sengaja dibuat ada secondary skin, ada layer berikutnya dari dinding karena ada keperluan tadi, ada fungsi terutama kaitan dengan iklim tadi. Oke, tapi di fokus kali ini bagaimana layer berikutnya, layer terluar itu dipikirkan juga, dipertimbangkan juga kaitannya dengan struktur, sehingga ini detailnya yang cukup detail pada section ini. Bagaimana struktur utama, primary building structure ini mensupport adanya plat lantai, kemudian bagaimana plat lantai ini terkait erat dengan ini insulation glass, yang ada aluminium, ada kacanya. Kemudian kaca aluminium plate ini ditunjang juga oleh semi rigid insulation. Ini kalau kita lihat di sini
pada potongan, gambar potongan cukup banyak layer-layernya. Jadi tidak hanya scan dari skin, tapi juga layer-layer yang cukup cukup detail, dan ini kesemuanya perlu dipikirkan, perlu dianalisis kaitan dengan structure-nya. Jadi kekokohannya itu juga menjadi pertimbangan utama. To supporting building structure element. Oke. Weather tightness ini kaitan dengan iklim. Kalau tadi di Strobe dijelaskan bagaimana interior dan eksterior, di sini juga Boswell juga menyatakan bahwa enclosing membrane separating the exterior element and force from the interior space and occupant. Jadi bentuk terluar atau layer atau lapisan yang berkaitan dengan ruang luar itu punya fungsi utama. Salah satu fungsinya itu terkait untuk melindungi si penghuni terhadap cuaca yang di luar. Seperti ini, seperti tadi juga ada lapisan yang melindungi terhadap kenyamanan di dalam ruangan. Lapisan ini tidak hanya tertutup, kalau kemudian meminjam istilah dari Prof. Yosep, yang kalau arsitektur 4 musim itu lebih kepada perlindungan di dalam, terlindungi dan segala macam. Ternyata bahasan enclosure ini membuktikan bahwa tidak hanya melindungi, tapi juga di dalam layer material ini dia punya tugas yang cukup signifikan terhadap proses kenyamanan. Di situ juga letaknya ada utilitas dan bagaimana perlakuannya sehingga di dalam ruangan itu tetap nyaman. Itu yang menjadi pertimbangan. Contoh di sini, deflection under negative wind pressure. Jadi si material itu masih kemudian menanggung beban angin dari samping, hingga ada lendutan, boleh bergerak dan segala macam. Itu yang terkait dengan nanti fungsi yang keempat tadi. Penggunaan material, pemilihan material menjadi penting juga di sini. Oke. Bagian terluar dari bangunan juga punya tugas untuk efisiensi energi, baik material, pemilihan model, pemilihan bentuk, itu harus mengacu pada indikator atau pada pemahaman bagaimana bentuk itu bisa mengefisiensikan energi yang digunakan manusia di dalam ruangan. Jadi maximize energi efisiensi and occupant comfort. Fokus utama adalah kenyamanan thermal, kenyamanan di dalam penghuninya di dalam ruangan. Efisiensi energi ini terkait juga dengan local climate dan kondisi atau posisi geografis, building shape dan orientasi, material selection, quality and placement. Nah, yang tidak dibahas di Boswell ini adalah bagaimana kemudian kondisi lokal climate terhadap posisi geografis yang ada di negara tropis. Di Indonesia, seperti kebanyakan kasus yang dimunculkan oleh mahasiswa sebagai tugas akhir, rata-rata posisinya semua di Indonesia. Dan ini yang menjadi perhatian. Konsep besar dari Boswell terkait dengan maximize energy efficiency and occupant comfort ini menjadi poin penting ketika merancang sebuah bangunan yang posisinya berada di tropis lembab. Dan saya mencontohkan ini Sunpad yang kasusnya untuk di Palembang. Kenapa Sunpad ini menjadi penting? Itu akan mempengaruhi building shape dan building orientation. Bentuk bangunan dan orientasi bangunan. Mungkin mudahnya yang sering terjadi di sisi barat selalu digunakan atau dipahami sebagai sisi yang paling mudah panas, sehingga dihindari. Tapi dengan pemahaman enclosure ini ada perlakuan atau
ada potensi untuk tetap menggunakan sisi barat karena kondisi tapaknya, karena kebutuhan tapaknya, karena kebutuhan aktivitasnya terkait dengan sirkulasi dan segala macam, bisa menggunakan tetap sisi barat, tapi ada perlakuan enclosure tersendiri, perlakuan selubung bangunan tersendiri. Itu gunanya ini, bagaimana tetap nyaman, tapi energi efisiensi juga tercapai dengan memperhatikan material selection, quality, placement, dan kalau kembali lagi di sebelumnya, kaitan dengan iklim, terutama iklim mikronya. Bagaimana kemudian membran ini atau layer ini diperlakukan. Nanti ada beberapa contoh ada 2 contoh yang bisa kita eksplorasi dari situ. Oke. Terakhir adalah tentang movement. Kembali lagi, Boswell tidak mengacu pada kondisi yang ada di Indonesia yang sebagian besar kita ketahui merupakan jalur gempa karena Indonesia berada di jalur gunung api dunia dan pertemuan dari 3 lempeng patahan bumi, sehingga pergerakan bangunan itu terjadi dari kondisi geologisnya. Itu yang kemudian perlu ada pertimbangan terkait dengan strukturnya, pemilihan strukturnya. Belum lagi di beberapa daerah terkait dengan gaya atau tekanan yang disebabkan angin. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi studi-studi tentang kegempaan sebaiknya menjadi salah satu perhatian ketika mahasiswa melakukan analisis enclosure. Jadi accommodating system movement and structure movement. Bangunan dipersilakan untuk goyang karena kondisi dan segala macam. Tapi kemudian goyangan tersebut atau pergerakan tersebut dipertimbangkan baik dari pemilihan material atau dari sistem konstruksinya. Oke. Ini yang kemudian menjadi concern utama, bagaimana analisis selubung dalam posisinya terhadap keseluruhan analisis di dalam proses perancangan. Di Boswell dinyatakan desain proses yang perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian utama ketika melakukan analisis enclosure adalah big picture-nya. Kemudian representing and abstract design appreciation. Ini kaitannya juga bagaimana enclosure itu terkait dengan konsep dasar perancangan, konsep yang akan dicapai. Locality, kemudian providing a framework for future defining objective and concepts dengan pertanyaan mendasar how. Tahapannya gimana? Mengorganisasi tujuan. Jadi setiap mahasiswa pasti kemudian menyusun atau membuat rumusan masalah perancangan. Dari rumusan tersebut dijabarkan dengan bermacam-macam analisis. Fokus pada analisis selubung, bagaimana posisi analisis selubung, posisi selubung bangunan, posisi tampilan bangunan ini kaitan dengan visual goal terhadap keseluruhan permasalahan perancangan tersebut. Kemudian bagaimana visual goal atau tujuan penyelesaian masalah tersebut kaitannya dengan konsepnya. Apakah selubung bangunan itu menunjang konsep dasar perancangan? Lalu setelah itu bagaimana dengan performanya? Pemilihan material, pemilihan bentuk, pemilihan orientasi dan segala macam yang terkait dengan selubung bangunan, semuanya pada performa dari bangunan itu sih. Perform goal are inclusive itself in influence on occupied interior environment and another building system. It is a response to climate, the natural environment, dan human create surrounding. Jadi ada kaitannya juga dengan lingkungan. Sehingga analisis selubung sebaiknya disupport juga dengan analisis kontekstual lingkungan. Tidak hanya melihat
bangunan itu sendiri, tapi bagaimana sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa ini bentuk arsitektural itu juga mencerminkan social formnya, lingkungan sekitarnya bagaimana. Lalu kembali lagi ke performa, tujuan performa tadi kaitan dengan iklim, kaitan dengan energi efisien dan segala macam. Terutama tema-tema yang berkaitan dengan hal tersebut, terkait dengan energi dan segala macam. Ada beberapa mahasiswa mengambil tema atau pendekatan dengan green building. Nah, green building itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana selubung bangunannya. Yang berikutnya yang mungkin diabaikan khususnya untuk tugas akhir atau tugas-tugas studio lainnya adalah cost goal dan time goal. Ini kalau cost goal udah lebih kepada kenyataan, desain pada aplikasi di lapangan. Time juga terkait dengan waktu pengerjaan, construction. Oke. Step 2, kemudian setelah menentukan goal-nya, menentukan tujuannya pada enclosure concept. Nah, di sini yang mungkin agak berkaitan dengan penyusunan konsep dasar perancangan. Kita pahami dulu. Enclosure concept take a broad view of design problem. Lebih melihat atau mengambil bagian terhadap penyelesaian permasalahan. Yang mana enclosure concept allow the architect and the project design team to frame a problem. Jadi mengambil posisi yang mana? Contoh gampang kalau dalam kasus, apakah enclosure menjadi hal yang penting untuk sebuah pasar tradisional? Mana yang akan menggunakan analisis enclosure mendalam, pasar tradisional atau sebuah pusat kebudayaan? Hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan. Mana yang menjadi fokus utama. Enclosure bukan berarti menjadi satu-satunya analisis yang perlu diperdalam. Tapi kembali lagi, permasalahan desainnya apa? Enclosure concept and resulting image problem can offer rich visuality that invoke strong and patient response from owner, design team, consultant, and builder. Jadi memang lebih ke tampilan visual. Nah, tidak semua project, tidak semua bangunan perlu tampilan yang memikat, sangat memikat. Tampilan ya, tapi kembali lagi dalam sebuah perancangan arsitektur tidak hanya bentuk, tapi juga ruang. Di sini mahasiswa perlu sangat kritis memahami projectnya. Project saya fokus di ruang atau fokus di visualisasi bentuk. Dan kemudian seterusnya. Enclosure concept guides team member to form a common core understanding essence di design. Kemudian enclosure concept allow exploration multiple option in the search for the best possible. Jadi memang banyak perlu opsi-opsi dari selubung tersebut. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini yang bagian ini membedakan. Katakan architectural concept express solidity, sedangkan enclosure mungkin lebih akan detail. Opaque area masonry, concrete or metal with minimal joinery. Kalau konsep arsitektural mungkin sangat luas, tidak mendetail. Tapi ketika enclosure concept, dia akan cukup sangat mendetail. Bagaimana penggunaan brick, bagaimana penggunaan konkrit beton, bagaimana kemudian menggunakan metal dengan minimal join. Itu muncul karena itu yang ditampilkan, itu yang muncul di hadapan. Architectural concept maximize transparency, sedangkan enclosure-nya mungkin an enclosure with high quality of vision glass. Nah, bisa turunan dari architectural concept. Ini transparan, dia kemudian menggunakan material kaca dengan high quality of vision. Kembali lagi tetap
tetap harus dipertimbangkan interior, eksterior, kenyamanan visual dan segala macam. Ini akan muncul di contoh kasus ini. Kemudian architectural konsep kaitan dengan express building function with a variable spatial experience. Sedangkan di enclosure-nya private space lebih kepada yang blur, yang kabur, kemudian public space yang lebih ke transparan. Jadi bisa lebih detail. Nah, secara umum ini enclosure concept should acknowledge concept level principle force and element in the composition. Lebih detail dan lebih dalam. Sedangkan architectural concept in an abstract idea or idea intended to embed the client goal. Jadi architectural concept lebih pada melayani penyelesaian masalah atau tujuan-tujuan yang diharapkan oleh klien. Dan enclosure concept lebih aplikasinya dan lebih detailnya. Dalam proses analisis enclosure, hanya enclosure saya pikir, dalam semua analisis perlu adanya research collection and analysis. Riset basisnya ada dua, yang informasi yang bisa kita raih atau informasi yang sulit kita raih, tapi kemudian perlu ada kreativitas dalam mencari data. Research can be conducted in various subheader or topic. Jadi seperti biasa ada yang kaitan dengan teknologi, behavior study, lingkungan, atau sejarah. Terkait dengan enclosure, terkait dengan riset enclosure mungkin perlu ada kategori material, kategori sistemnya, kemudian kategori bagaimana performa dari material dan sistem tersebut terhadap kenyamanan di dalam ruangan. Analysis can be achieved through thoughtful deliberation, or it may be a requirement assistant to graph, chart, and computer program. Terkadang sampai butuh ada aplikasi-aplikasi atau software-software pembantu, program-program komputer pembantu untuk menganalisis, apalagi terkait dengan performa bangunan. Oke, ini kaitannya dengan research collection and analysis. Terakhir, kemudian cara menampilkan. Dalam analisis selubung itu ya cara menampilkan bagaimana sistem strukturnya, bagaimana enclosure tersebut terhadap performa untuk mengatasi cuaca, bagaimana energinya, performa energi, bagaimana kaitan dengan structure, yaitu sistem movement engineering, dan sistem function and longevity. Kemudian ditampilkan secara grafik, test and model, seperti yang rekan-rekan mahasiswa lakukan seperti biasa. Oke. Itu teori yang cukup mungkin sulit untuk dibayangkan, tapi kemudian saya mencoba menghadirkan dua contoh kasus, yaitu ini, Institut du Monde Arabe di Paris, Prancis, karya dari Jean Nouvel di tahun 1987. Museum ini atau Institut Pusat Kebudayaan, kalau kita kenal sebagai pusat kebudayaan, merupakan sebuah tempat yang mengeksplorasi atau menunjukkan eksistensi hubungan budaya Arab dan Prancis. Bangunan terdiri dari dua masa yang saling berhubungan. Dibentuk lengkung ini sebagai respon terhadap Sungai Seine ini. Kemudian ada dua blok bangunan, atau ini terjemahannya dua jilid bangunan, sebelah utara 9 lantai, sebelah selatan 11 lantai. Ini 9 lantai yang lengkung dan 11 lantai. Ciri khas dari Jean Nouvel ini adalah perhatian terhadap detail fasad. Ini kaitannya dengan enclosure tadi. Bagaimana Jean Nouvel memilih bentuk fasad yang kaku, yang sering mahasiswa katakan sebagai kaku, monoton dan segala macam, bentuk kotak. Tapi bentuk kotak ini sebenarnya muncul ketika berhadapan dengan
sebuah ruang terbuka yang cukup lebar. Jadi benar-benar mengekspos ruang terbuka ini. Dan si pengunjung akan dihadapkan pada bentukan seperti bentukan persegi panjang, kemudian dilengkapi dengan bujur sangkar. Usulan dari Schoenfeld untuk sistem ini diterima dengan baik karena originalitas penggunaan elemen pola dasar arsitektur Arab, yaitu mashrabiyah, yang inspirasinya dari kisi-kisi tradisional yang digunakan oleh masyarakat Timur Tengah di masa lampau untuk melindungi penghuninya dari sinar matahari dan memberikan privasi. Ini yang dimaksud dengan secondary skin kalau istilah sekarang, atau sampai kepada selubung bangunan. Dan ini yang dimaksud. Selubung ini yang kemudian diaplikasikan ke dalam bangunan. Efek dari selubung ini di dalam interior, di dalam ruangannya muncul seperti ini. Dan kemudian ini yang diharapkan oleh Schoenfeld untuk muncul di dalam ruangannya. Itu kaitan dengan bentuk selubung. Kemudian ada masuk lagi teknologi, di mana bukaan-bukaan ini akan secara otomatis sesuai dengan menggunakan sensor akan menutup ketika cahaya yang masuk ke dalam ruangan cukup keras, cukup tinggi intensitasnya, sehingga menyilaukan. Ini secara otomatis buka tutup seperti mekanismenya seperti kamera. Jadi ada yang buka menutup. Ini ketika posisi hampir tertutup, ini ketika posisi terbuka. Sehingga ini contoh kasus bagaimana kemudian meskipun di posisi yang kurang ideal terhadap intensitas cahaya yang cukup masuk, tapi kemudian diselesaikan secara teknologi dengan mengadopsi ornamen, katakanlah, dengan mengadopsi bentukan dari vernakular di Arab. Sekaligus juga ini menunjukkan ada struktur utama, gambar ini menunjukkan ada struktur utama, kemudian ada struktur selubung berikutnya. Kalau dirangkum, katakan, bentuk ini menyelesaikan struktur, menyelesaikan permasalahan iklim terkait dengan pencahaya, terkait dengan sinar matahari, dan saya yakin juga terkait dengan kenyamanan termalnya, energi efisiensi. Dengan membuka sedemikian banyak, maka penggunaan energi listrik di dalam ruangan akan cukup rendah, tapi pada saat bersamaan juga tidak membuat orang di dalam ruangan tidak nyaman karena terlalu terik, karena secara otomatis ketika intensitas cahayanya tinggi, dia akan menutup. Dan dengan bentukan seperti ini juga terkait dengan gaya bangunan yang diakibatkan oleh tekanan angin dari samping, karena bentuknya cukup lebar, bentuknya cukup masif, tapi kemudian dengan struktur seperti ini, seperti yang di detail ini, saya yakin ada perhitungan khusus terkait dengan gaya yang disebabkan oleh tekanan angin. Itu salah satu contoh yang menarik dari karya Schoenfeld. Oke, contoh berikutnya, Idea Factory karya MVRDV, bangunan yang baru, bahkan kalau dicek di internet belum sepenuhnya selesai bangunan ini. Tapi idenya adalah sebuah pabrik yang kemudian direvitalisasi, digunakan kembali, difungsi ulangkan menjadi sebuah pabrik ide. Atau kalau kita kenal di sini, seperti yang dikenal di Jawa Barat adalah Creative Hub. Idenya seperti ini. Menawarkan bangunan yang dianggap bobrok, yang sudah selesai masa kerjanya, sudah expired lah, kemudian dimanfaatkan dengan struktur yang ada dan mengintensifkan penggunaannya, menambah beberapa lantai tambahan, kemudian untuk ada isu global tentang pemanasan global dan segala macam, coba diselesaikan dengan atap hijau. Dan efeknya adalah menjadi baru yang lama. Oke.
Ini secara skematik bagaimana bentuk yang lama, bentuk box seperti ini diperlakukan, kaitan dengan structure-nya, kaitan dengan core-nya, diperbaiki secara sistem, diperbaiki juga secara sirkulasi vertikal, ditambahkan, kemudian ada perlakuan khusus terhadap ruang. Saya tidak membahas seperti lebih dalam seperti ini karena memang keterbatasan informasi terkait dengan interior, terkait dengan koridor dan segala macam. Tapi yang menjadi fokus utama adalah bagaimana konsultan ini membuat muka baru, selubung baru. Jadi open up space all around. Dan kemudian penambahan fasilitas terkait dengan ini yang buat saya konsepnya menjadi menarik. Rainforest tidak hanya roof forest, tidak hanya roof garden, tapi bahkan hutan. Oke, ini yang kemudian di bagian atap hutan tersebut ada aktivitas tambahan yang menunjang dari Creative Hub tadi, Factory of Idea Factory yang dinyatakan seperti itu. Jadi masing-masing blok ini punya aktivitas yang kreativitas terkait dengan lebih memunculkan ide-ide kreatif, memicu ide-ide kreatif yang kemudian difasilitasi di dalam beberapa aja. Ada yang tempat playroom itu untuk catur, ada yang untuk lounge, ada yang untuk dance dan segala macam. Oke. Terkait dengan selubung, hal yang saya perhatikan di sini adalah bagaimana sih konsultan ini mengadopsi bentuk atau wajah dari lingkungan sekitar. Ya, kalau teman-teman perhatikan bentuk kotak bujur sangkar di tampilan bangunan baru ini itu tidak terlepas dari konteks lingkungannya. Baik yang middle rise sampai yang high rise, ada bentuk dasar yang selalu muncul, yaitu bentuk bujur sangkar. Ini kemudian diadopsi, dimasukkan ke dalam wajah bangunan yang baru tersebut. Ada ini sehingga muncul koridor, muncul persegi panjang. Efeknya adalah bangunan ini menyatu dengan lingkungan. Konsep baru dan lama tadi. Factory yang lama kemudian muncul sebagai factory idea yang baru, dan itu merupakan representasi lingkungan, representasi kawasan. Karena secara bentukan itu tidak lepas dari lingkungan sekitar. Jadi bentuk kotak, makanya sederhana, tapi bentuk kotak itu diadopsi, dimasukkan ke dalam bentuk ini. Plus juga ada penambahan, ada hutan di bagian atas bangunan, ke penghijauannya masuk, sehingga secara visual, secara tujuan visual tercapai. Bangunan ini tidak terlepas dari lingkungannya. Bangunan ini tidak meninggalkan lingkungannya. Kalau secara di dalam pendekatan kontekstual ada yang disebut kontekstual selaras. Lawan katanya adalah kontekstual yang bertabrakan, kontras dengan lingkungan. Ini yang selaras. Hanya kemudian plus ada elemen kejut di sudut ini. Ada tambahan sebagai aksentuasi. Oke. Ada visual yang kemudian selaras. Ada performa goal. Ada tujuan performa sebagai pabrik idea, plus juga kemudian sebagai ini hijaunya itu kaitannya dengan performa. Ini influence on occupier interior environment on another building system. Jadi kepadatan lingkungan sekitar yang cukup padat dan rata-rata sepertinya hunian, kalau lihat bentuknya dan modelnya, ini semua hunian. Ini sebagai oase, karena ada hijaunya, ada taman kota di bagian atas.
respon climate-nya lebih muncul di sini. Respon permasalahan global tentang global warming coba diselesaikan di sini. Saya berpikir bahwa bangunan ini tidak hanya sekedar tempat kreatif, tapi menjadi sebuah public space, di mana kemudian warga di sekitar menjadi bisa berkumpul, bisa memanfaatkan, apalagi di bagian atas dengan hijaunya, dengan penghijauannya. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan fungsi, tapi juga permasalahan iklim. Ini yang menarik interpretasi saya terhadap bangunan ini. Oke, yang jadi permasalahan kita adalah seperti tadi contohnya atau bahasan tadi, semua lebih pada sudut pandang konseptual dari 4 musim yang membedakan antara ruang dalam dan ruang luar, yang membedakan antara saya di sini dan Anda di sana, membedakan antara si penghuni dengan cuaca di luar. Cuaca bagi masyarakat 4 musim mungkin dianggap sebagai musuh, karena cuaca bisa membunuhnya. Ketika musim dingin bisa minus sekian derajat Celcius. Ketika musim panas, seperti yang terjadi di Italia dan beberapa negara di Eropa, ada gelombang panas yang tembus bisa 42-43 derajat Celcius. Nah, bagaimana kemudian penyelesaian enclosure di iklim tropis lembab? Iklim tropis lembab artinya di Indonesia. Pendekatannya menjadi sangat beda. Enclosure-nya menjadi sangat beda. Konsep enclosure-nya menjadi sangat beda. Enclosure-nya mungkin bukan pada gua yang tertutup dengan lingkungan luar, tapi mungkin konsepnya adalah konsep payung, seperti yang terjadi atau yang termanifestasi di pendopo ini. Enclosure-nya lebih kepada bagaimana perlakuan kita terhadap atau respon kita terhadap sinar matahari atau hujan. Jadi enclosure yang dipahami adalah enclosure pernaungan, atap. Itu yang kemudian perlu direspon, Mas. Tidak semua fungsi bangunan bisa diselesaikan secara enclosure payung ini atau topi ini. Tidak semua, tapi ada beberapa bangunan, beberapa tipe fungsi bangunan yang bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang enclosure yang berdekatan dengan konsep pernaungan, wujudnya seperti payung, seperti topi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di penjelasan kali ini terkait dengan teoretik atau konsep dari analisis enclosure sampai ke contoh kasus. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan nantikan di penjelasan analisis yang terkait dengan tugas akhir berikutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat.